Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada materi pertama ini kita akan membahas tentang ibadah haji dan umroh. Tentu di antara kalian mungkin sudah sedikit tahu tentang ibadah haji dan umroh. Nah, materi ini adalah materi kelas 9 semester Gasal atau semester 1. Langsung saja, langsung kita akan bahas. Ya, dimulai dari perjalanan ibadah haji. Jadi ini posisi Indonesia di sebelah sini, ada bendera Indonesia ya. Ini Bandara Jeddah, ini Makkah, ini jarak-jaraknya di sini. Jadi di Indonesia ke Bandara Jeddah ke Madinah sekitar 425 km, Jeddah ke Madinah sekitar 457 km. Ini Bir Ali, ini Makkah, Mina, Musdalifah, dan Arafah. Tanda hitam di sini adalah gelombang 1, jadi gelombang 1 itu perjalanannya ke sini. Ya. Jadi dari Indonesia ke Bandara Jeddah, ke Madinah, Bir Ali, kemudian Makkah, setelah itu ke Arafah, Musdalifah, Mina. Kemudian gelombang 2 itu yang tanda merah di sini. Ada ke sini. Ya, kemudian ke Mekah langsung, ke Arafah, sini kembali. Dan ke Madinah, ke Jeddah, kembali ke Indonesia. Oke, lanjut. Di sini kita akan belajar yaitu kalau di haji, pengertian haji, dalil wajib haji, syarat wajib haji, rukun haji, larangan haji, sunnah haji, dan macam-macam tawaf. Kemudian di umroh, kita akan pelajari pengertian umroh, hukum dan dalil umroh, syarat dan wajib umroh, rukun umroh, wajib umroh, hukum ibadah haji dan umroh, beda haji dan umroh, kemudian peta perjalanan ibadah haji. Standar kompetensi dan kompetensi dasar yang kita pelajari yaitu memahami hukum Islam tentang haji dan umroh. Kompetensi dasarnya menyebutkan pengertian dan ketentuan haji dan umroh dan memperagakan pelaksanaan haji dan umroh. Nah, kemudian indikatornya yang pertama menjelaskan pengertian haji dan umroh serta dasar hukumnya, menjelaskan syarat-syarat haji dan umroh, menjelaskan rukun dan wajib haji serta perbedaan antara keduanya, menjelaskan rukun umroh, menjelaskan sunnah haji dan umroh, menjelaskan larangan-larangan pada waktu pelaksanaan ibadah haji dan umroh, menunjukkan dalil nakli terkait dengan ibadah haji dan umroh, menjelaskan hikmah dan fungsi ibadah haji, menjelaskan bentuk-bentuk pelaksanaan ibadah haji dan umroh, menjelaskan tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh, memperagakan pelaksanaan ibadah haji dan umroh dengan melakukan manasik haji di sekolah. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu pengertian haji. Pengertian haji menurut bahasa haji artinya menyengaja. Kemudian menurut istilah, haji adalah mengunjungi Baitullah di Makkah dengan niat melakukan ibadah semata-mata karena Allah SWT dengan syarat-syarat dan waktu yang sudah ditentukan. Nah, itu adalah pengertian menurut istilah, itu mengunjungi Baitullah di Makkah dengan niat melakukan ibadah. Jadi niatnya memang harus melakukan ibadah semata-mata karena Allah SWT dengan syarat-syarat dan waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya yaitu hukum dan dalil ibadah haji. Untuk hukum haji adalah wajib bagi orang Islam yang mampu berapa kali? Sekali seumur hidup. Firman Allah SWT, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
Ya, artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surat Ali Imran ayat 3. Kemudian syarat wajib haji yang pertama adalah Islam, itu tentu ya harus Islam. Yang kedua berakal sehat. Kemudian yang ketiga baligh. Yang selanjutnya yaitu mampu, istitoah. Jadi mampu di sini nanti ada penjelasan khusus. Bagi wanita harus ada muhrim, jadi tidak boleh berangkat sendiri. Harus disertai dengan mahram. Kalau yang belum menikah berarti bisa orang tua. Sudah menikah berarti dengan suami. Mampu, pengertian mampu di situ adalah sehat jasmani yang pertama, yang kedua ada bekal untuk biaya perjalanan dan untuk orang yang ditinggalkan. Jadi tidak hanya biaya untuk perjalanan saja, tapi yang di rumah juga sudah disiapkan. Ada kendaraan, tentu saja ya di sana, kayak pesawat dan sebagainya itu masuk dalam biaya perjalanan ya. Kemudian aman di perjalanannya, tidak sedang dalam konflik, tidak sedang dalam pandemi, jadi bisa. Kemudian rukun haji, yang pertama ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, sa'i, dan tahallul. Kita mulai dari ihram. Nah, ihram adalah ihram adalah berniat memulai mengerjakan haji atau umroh atau keduanya sekaligus dengan mengenakan pakaian ihram. Yang kedua wukuf, ialah hadir dan berada di Arafah dimulai dari tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbenam matahari. Kemudian tawaf ialah mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran dimulai dari Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah selalu berada di sebelah kiri yang bertawaf. Jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Selanjutnya sa'i. Sa'i yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Dan tahlul, memotong rambut, yaitu melepaskan diri dari ihram haji sesudah selesai mengerjakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan cara mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Jadi itu yang terakhir yaitu tahlul, memotong rambut. Ketika semua rangkaian ibadah haji sudah selesai dilakukan. Ini adalah pakaian ihram, ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Selanjutnya, wukuf di Arafah. Ya, wukuf di Arafah ini tempatnya seperti ini. Dan tawaf mengelilingi Ka'bah. Dan Ka'bah selalu berada di sebelah kiri, berarti mengelilinginya seperti ini. Ini sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Dan ini tahallul. Ini tahallul ya, mencukur tadi minimal 3 helai rambut. Sekarang kita menuju ke wajib haji. Pengertian wajib haji adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Apabila dilakukan atau tertinggal salah satu di antaranya, boleh diganti dengan denda dan ibadah hajinya sah. Itu adalah wajib haji, harus dilakukan tetapi bisa diganti dengan denda dan ibadah hajinya masih sah. Apa saja wajib haji itu? Yang pertama ihram dari mikot. Mikot merupakan batas waktu dan tempat yang sudah ditentukan untuk berihram dengan niat ihram haji. Yang kedua mabit, bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga melempar 3 jumroh, yaitu
Jumroh ula yang pertama, wusto, tengah, dan akobah. Dan mabit bermalam di Mina. Kelima, meninggalkan larangan-larangan haji. Yang keenam, tawaf wada, tawaf perpisahan. Selanjutnya, sunnah haji apa saja? Sunnah haji yang pertama, memakai kain berwarna putih, melaksanakan tawaf kudum, membaca zikir ketika tawaf, sholat 2 rakaat setelah tawaf, membaca lafaz talbiyah selama ihram sampai melempar jumroh akobah. Lafaz talbiyah yang sering diucapkan di sana di Masjidil Haram, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah milikmu, kerajaan bumi dan langit adalah milikmu, tiada sekutu bagimu. Larangan ibadah haji bagi laki-laki yaitu memakai pakaian yang berjahit, memakai tutup kepala, itu tidak diperbolehkan. Dan yang kedua, larangan bagi perempuan memakai tutup wajah, memakai sarung tangan. Jika larangan dilanggar, ia wajib membayar dam atau denda. Jadi, misalnya ada yang melakukan larangan ini, berarti bisa membayar dam atau denda. Nah, larangan bagi keduanya, laki-laki dan perempuan, itu memakai wangi-wangian, mencukur rambut dan bulu dada, memotong kuku, menikah atau menikahkan atau menjadi wali nikah, bersetubuh, berburu atau membunuh binatang liar dan halal dimakan, yang halal dimakan. Jadi tidak boleh melakukan sesuatu yang sudah dituliskan di sini, antaranya memakai wangi-wangian, mencukur rambut dan bulu dada, memotong kuku, menikah atau menikahkan atau menjadi wali nikah, bersetubuh, berburu atau membunuh binatang liar dan halal dimakan. Nah, sekarang dam dan jenis-jenisnya. Dam adalah denda atau fidyah yang wajib dibayarkan karena beberapa sebab di dalam menunaikan haji dan umroh. Beberapa jenis dam. Yang pertama, dam tamatuk dan kiron, yaitu dengan cara menyembelih seekor kambing yang syah untuk kurban atau berpuasa 10 hari. 3 hari dilakukan sewaktu ihram dan 7 hari dilakukan setelah sampai di tanah air. Dam karena mengerjakan salah satu dari beberapa larangan haji, yaitu dengan cara melakukan salah satu dari 3 pilihan. Menyembelih seekor kambing yang syah untuk kurban, puasa 3 hari, atau bersedekah dengan 9,3 liter makanan. Jadi, bisa salah satu dari ini. Dam karena bersetubuh, yaitu dengan cara menyembelih seekor unta, dan ini yang paling berat ya, atau sapi, atau 7 ekor kambing. Itu nilainya bisa sampai 20-an juta, bahkan sampai 40-an juta tergantung hewan, kualitas hewan yang disembelih. Atau memberi makanan seharga unta kepada fakir miskin di tanah haram. Kalau tidak sanggup, maka diwajibkan berpuasa untuk setiap 1 mud makanan dari harga unta itu, berpuasa 1 hari. Waduh, ini denda yang paling berat. Selanjutnya, dam karena membunuh hewan buruan di tanah haram, yaitu dengan cara menyembelih hewan jinak yang setara dengan hewan yang dibunuh. Jika tidak mungkin, boleh bersedekah dengan makanan seharga hewan yang dibunuh. Jika tidak mungkin juga, boleh dengan berpuasa dengan perhitungan tiap mud 1 hari puasa. Dan dam karena tidak bisa melanjutkan perjalanan ibadah haji, terhambat, maka bagi calon jemaah haji seperti ini, hendaknya ia tahalul dengan menyembelih seekor kambing di tempat ia terhambat dan mencukur atau memotong rambut kepalanya dengan niat tahalul. Materi selanjutnya yaitu pengertian umroh. Umroh adalah sengaja berkunjung ke Baitullah di Makkah untuk melaksanakan rangkaian ibadah dengan syarat tertentu. Sedangkan waktunya kapan saja sepanjang tahun. Ini bedanya dengan haji. Kalau haji di waktu tertentu, kalau umroh bisa kapan saja sepanjang tahun. Hukum dan dalil ibadah umroh. Hukum melaksanakan ibadah umroh adalah sama seperti ibadah haji, yaitu wajib sekali seumur hidup. Firman Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah.
Kemudian syarat wajib umroh, yang pertama Islam, yang kedua balik, berakal sehat, merdeka, bukan hamba saya, dan istitoah atau mampu. Rukun umroh ada ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Selanjutnya wajib umroh, yaitu ihram dari mikot, menjauhkan diri dari semua larangan selama umroh. Mikot dan macam-macamnya. Mikot artinya batas atau ketentuan. Mikot ada dua, yaitu mikot zamani, ketentuan waktu. Untuk ibadah haji, mikot zamaninya adalah awal bulan Syawal sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Sedangkan untuk umroh, mikot zamaninya sepanjang tahun. Kemudian mikot makani, ketentuan tempat, yaitu tempat di mana para jamaah melakukan ihram. Mikot makani untuk haji sama dengan mikot makani untuk umroh, jadi sama antara haji dan umroh, tapi dari segi zaman atau waktunya itu berbeda. Lanjut, hikmah haji dan umroh. Yang pertama, menciptakan persatuan dan kesatuan, menanamkan kesadaran untuk senantiasa ikhlas dalam memenuhi perintah Allah, mengambil teladan dari pengalaman Adam, Hawa, Ibrahim, Hajar, Ismail, dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir yaitu mensyukuri nikmat. Nah, sekarang cara melaksanakan haji dan umroh. Ada 3 jenis di sini ya. Ada haji tamattu, haji ifrad, haji qiron. Haji ifrad yaitu mengerjakan haji dahulu kemudian umroh. Cara ini tidak wajib membayar dam. Kemudian haji tamattu yaitu mengerjakan umroh lebih dahulu kemudian mengerjakan haji. Cara ini wajib membayar dam. Kemudian haji qiron yaitu mengerjakan haji dan umroh bersama-sama dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Cara ini juga wajib membayar dam. Oke, selanjutnya macam-macam tawaf. Ya, macam-macam tawaf. Ini ada beberapa macam untuk tawaf. Ada tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf wada, tawaf umroh, tawaf nazar, dan tawaf sunnah. Tawaf kudum, tawaf wurud, tawaf tahiyah, tawaf liqa, yaitu tawaf pertama ketika tiba di Makkah. Kemudian tawaf ifadah adalah tawaf ziarah. Tawaf rukun adalah tawaf yang termasuk rukun haji. Dan ini tawaf ifadah itu tawaf yang merupakan rukun haji. Kemudian tawaf wada adalah tawaf ketika akan meninggalkan kota Makkah. Jadi sebelum meninggalkan kota Makkah itu tawaf dulu mengelilingi Ka'bah. Selanjutnya tawaf umroh adalah tawaf rukun umroh. Tawaf nazar adalah tawaf yang dinadarkan. Hukumnya adalah wajib bagi orang yang telah bernadar. Misalnya ada seseorang yang bernadar ketika mencapai sesuatu dia akan bertawaf. Berarti itu adalah wajib hukumnya. Kemudian tawaf sunnah atau tawaf tatawu adalah tawaf yang disunahkan, tidak harus dilakukan. Oke, selanjutnya perbedaan haji dan umroh setelah tadi mempelajari, ini ada perbedaan. Yang pertama dari segi waktu. Untuk ibadah haji dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, yaitu bulan-bulan tertentu, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Sedangkan umroh tidak mempunyai waktu tertentu dan tidak bisa ketinggalan waktu dalam setahun. Adalah waktu diperbolehkannya untuk ibadah umroh, jadi sepanjang tahun. Ini dari manasik ibadah haji terdapat wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, dan Mina atau melempar jumroh. Umrah tidak ada wukuf di Arafah dan tidak pula singgah di Muzdalifah, tetapi melempar jumroh. Itu perbedaannya. Kemudian selanjutnya, ini adalah uji pemahaman kompetensi ya. Ini, pilihlah jawaban yang benar. Haji itu wajib hukumnya bagi setiap muslim yang mampu, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat. Yang kedua,
Jamaah haji yang mengerjakan ibadah haji dan umroh bersama-sama berarti dia mengerjakan ibadah haji dengan cara tadi sudah kita pelajari, ada ifrad, qiron, tamattu, wada. Kemudian soal yang ketiga, rukun haji yang bukan merupakan rukun umroh adalah yang keempat, tawaf yang dilakukan ketika jamaah haji tiba di kota Mekah disebut tawaf. Ini soal kelima. Soal keenam, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, sudah selesai sampai soal ke-15. Itu adalah mengecek kepahaman dari apa yang sudah disampaikan di depan. Selanjutnya, keutamaan ibadah haji. Rasulullah SAW bersabda, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Hadis riwayat Bukhari. Ya, untuk materi haji dan umroh sudah selesai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ketika nanti ada pertanyaan bisa disampaikan melalui komentar, karena tidak semuanya bisa disampaikan di kelas. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.